Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Lis ya dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini Pak Lis akan membahas lanjutan dari barisan geometri, yaitu tentang deret geometri. Nah, perbedaan antara barisan geometri dengan deret geometri itu terletak pada tanda pemisah. Oke, betul ya. Jadi tanda pemisahnya kalau pada deret, karena deret itu artinya adalah operasi penjumlahan, berarti ini kita jumlahkan, yaitu U1 ditambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai dengan UN. Nah, maka itu yang dinamakan dengan SN atau jumlah N suku pertama. Oke, maka dapat disimpulkan bahwa rumus jumlah N suku pertama dari deret geometri itu terbagi menjadi dua, tergantung dari nilai rasionya ya. Kalau rasionya itu kurang dari 1, berarti di sini meliputi pecahan biasanya atau negatif, sepertiga, seperdua, seperempat, atau min 1, min 2 dan seterusnya. Maka rumus suku ke N-nya SN itu adalah A kali R 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi dengan R. Tetapi kalau rasionya itu melebihi angka 1, misalnya 2, 3, 4 dan seterusnya, maka rumus SN-nya berbeda, yaitu tinggal dibalik A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Jadi kalian tinggal membaliknya saja ya. Jadi mengingatnya saya yakin kalian pasti bisa ya dengan mudah. Oke, untuk contoh soalnya, contoh yang pertama misalnya Pak Lis punya soal seperti ini. Tentukan jumlah 10 suku pertama, deretnya ini 3 tambah 6 tambah 12 dan seterusnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan berapa nilai A. A itu suku pertama, berarti 3. Berapa sih rasionya? Rasionya itu berarti 6 dibagi 3 atau 12 dibagi 6 juga boleh. Nah, maka hasilnya 2. Setelah itu kita lihat nilai rasionya kan 2. Jelas bahwa 2 itu lebih dari 1. Maka untuk penggunaan rumus SN-nya kita menggunakan rumus yang bawah ya, karena rasionya melebihi 1. Oke, kita masuk ke rumus SN. N-nya di sini 10 ya. Dari mana ya? Itu ini 10 suku pertama yang ditanyakan. Langsung kita masuk ke rumus A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1 ya. Masuk aja A-nya tadi adalah 3 kali R pangkat N, R-nya 2, pangkat N, N-nya adalah 10 dikurangi 1 per R dikurangi 1, berarti 2 dikurangi 1. Kemudian lanjutkan, berarti 3 kali 2 pangkat 10. Lah ini kita hitung dulu ya. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali. Nah ini kalau kita hitung, coba ya kita hitung manual dulu. 2 pangkat 5 itu kan 32 ya, benar ya. Berarti 32 kali 32, 4, 6, 9. Berarti 4, 2, 0, 1. 1024 ya, itu 2 pangkat 10. 1024. Berarti kita tulis saja ini 1024 dikurangi 1 per 2 kurangi 1 jelas 1. Kemudian Pak Lis lanjutkan di sebelah sini. Berarti 3 kali 1024 dikurangi 1 itu adalah 1023 per 1, berarti nggak ada pengaruhnya ya. Karena kalau dibagi 1 kan nanti tetap. Maka hasilnya tinggal dikalikan aja, 1023 dikalikan dengan 3. Jadi 9603 ya. Berarti hasilnya adalah 3069. Bisa dipahami ya? Itu contoh soal yang pertama. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, Pak Lis punya soal seperti ini. Suku pertama dari deret geometri, nah, berarti ini A-nya adalah 1215. Dan suku kelima, U5, itu adalah 15. Nah, tentukan jumlah 5 suku pertama. Nah, ini berarti nanti sebagai N ya, N-nya itu 5. Oke, langkah pertama kita harus mencari dulu
R atau rasionya. Kenapa? Karena kita belum tahu rasionya itu berapa. Nah, caranya seperti contoh pada pertemuan sebelumnya ya, untuk U5 itu dibuat menjadi AR pangkat 4. 4 dari 5 dikurangin 1. Nah, sama dengan 15. Kemudian ini A sudah diketahui, masuk aja. 1215 kali R pangkat 4 sama dengan 15. Maka R pangkat 4 adalah 15 per 1215. R pangkat 4 sama dengan, lah ini disederhanakan ya, dibagi 15 berarti 1 per, lah ini kita hitung dulu, 1215 dibagi 15, ini coba nek 10 kan tidak nyampe ya, 9 coba ya, 5 4 121 nggak nyampe juga, 4 13 kelebihan ya, 8 120. Oke, ini berarti 8. Oke, ini 8. Ini 15. 0 dulu, kemudian 1. 81, sorry, 81 nggak pakai 0. 81 ini ya. Oke, berarti ini 1 per 81. Oke, setelah itu kita pangkatkan ya. Berarti jadinya R pangkat 4, nah, kita buat 1/81 kan jelas 1/3 pangkat 4 gini ya. Kemudian pangkat 4-nya ini bisa kita coret, nah, berarti jelas nanti rasionya adalah 1/3. Nah, setelah ini baru kita bisa menentukan rumus SN. Nah, kira-kira dengan rumus yang mana? Nah, lihat saja ini rasionya. Rasionya itu 1/3. 1/3 itu kurang dari 1. Maka nanti kita menggunakan rumus yang atas ini ya, karena rasionya kurang dari 1. Oke, kita tulis dulu. SN berarti A kali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Nah, masukkan aja semuanya ya. N-nya tadi 5 ya. Berarti A-nya tadi ini sudah diketahui 1215. Kemudian dikali 1 min 1/3 pangkat 5. Ini kan per 1 dikurangi 1/3. Berarti 1215 1 kurangi lah 1/3 pangkat 5. Berarti 3 pangkat 5 gitu kan. 3 pangkat 5 itu kalau dihitung berarti 243. Per 1 kurangi 1/3 itu adalah 2/3. Kemudian kita masukkan saja 1215. Nah, 1 kurangi 1/243 itu berarti kalau disamakan penyebutnya kan 243 per 243 ya. Yang 1 ini berarti jadinya 243 kurangi 1 berarti 242 per 243. Nah, dikalikan, lah ini langsung Pak Lis balik ya. 2/3 ini awalnya kan operasinya pembagian, berarti jadinya operasi perkalian kan tinggal dibalik, yaitu 3/2. Nah, kemudian dicoret-coret saja. 242 coret dengan 2, ini berarti 121. Sedangkan yang 243 coret dengan 3, ini adalah 81. Nah, maka hasilnya nanti adalah 1215. 81-nya di bawah ya. Nah, ini 81-nya di sini. Berarti 1215 dikali 121, kemudian hasilnya dibagi dengan 81 gitu kan. Ya nanti tinggal dihitung nanti hasilnya itu berapa. Nah, 1215 ini kita bagi dengan berapa yang pas ya. Sebentar. Dikali ini berarti, nah ini dikali 5. Oke, setelah dihitung ini kali ini, terus hasilnya dibagi 81.
Terlalu banyak ya ini hasilnya. Sebentar ya, oke. Satu dua satu 81. Satu 815. Oke, ini hasilnya ya. 1815. Oke, hasilnya adalah A gitu. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian contoh soal yang terakhir, contoh soal yang ketiga. Misalnya Pak Alis punya soal ini. Seutas tali dibagi menjadi 7 bagian dengan membentuk barisan geometri. Jika yang paling pendek lah, yang paling pendek ini berarti kita asumsikan sebagai suku yang pertama, yaitu 2 ya, atau disebut A, ini 2. Dan yang paling panjang itu ini 128, ini berarti sebagai suku terakhir. Nah, karena ini dipotong menjadi 7, berarti disebut dengan U7, 128. Pertanyaannya panjang tali semula ya, itu berarti S7 yang ditanyakan, yaitu jumlah keseluruhannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama seperti contoh yang kedua tadi, kita cari rasionya terlebih dahulu ya. U7 itu berarti AR pangkat 6, 7 kurangi 1, sama dengan 128. Kemudian A-nya masuk 2, kali R pangkat 6, sama dengan 128. Maka R pangkat 6 adalah 128 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 64. Nah, kemudian dibuat menjadi bilangan pangkat ya. 64 itu 2 pangkat 6. Nah, kemudian kalau sudah sama seperti ini, pangkatnya coret. Maka R-nya ketemu sama dengan 2. Oke, setelah itu baru kita nyari S7, jumlah 7 suku pertama lah. Lihat dulu rasionya ya. Rasionya kan 2 ini. 2 itu berarti lebih dari 1. Maka kita pakai rumus SN yang rasio lebih dari 1. Yaitu A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Nah, masukkan aja semuanya yang sudah diketahui. A-nya tadi ini ya 2, rasionya juga 2 pangkat N, N-nya itu 7, karena yang dicari itu 7 bagian tadi ya, dikurangi 1 per 2 kurang 1. Berarti 2 kali 2 pangkat 7, kita hitung dulu, 2 pangkat 7 itu adalah 128 ya. Berarti 128 dikurangi 1 per 2, per 1, 2 kurang 1. Berarti 2 kali 127, ini tinggal dikalikan, itu berarti 254 ya. Berarti panjang tali semula adalah 254 cm, berarti C ya. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Alis jelaskan.